Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Profesioners Angkatan ke-24 Stikes Surah Global Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami atas nama Gesang Eko, Ira Susanti, Lale Sukmasari, Ayu Fauziah, Hananing Rizky Aulia, Imran, Atika Mulyana AR, Windy Shantika, Rini Anggianti, dan Nadia Mairahayu akan mempresentasikan analisa jurnal dengan judul Optimalisasi Pelaksanaan Discharge Planning melalui pengembangan model Discharge Planning terintegrasi pelayanan keperawatan. Berikut penjelasannya. Untuk outline pembahasan pada analisa jurnal kali ini, yang pertama adalah latar belakang, selanjutnya adalah tinjauan teori, lalu yang ketiga adalah rumusan masalah, yang keempat strategi dan hasil penelusuran bukti, dan yang terakhir adalah telaah kritis dan kesimpulan. Masuk ke latar belakang, discharge planning merupakan salah satu elemen penting dalam pelayanan keperawatan. Discharge planning adalah proses mempersiapkan pasien yang dirawat di rumah sakit agar mampu mandiri merawat diri pasca rawatan. Ini menurut Carpenito 2009, Cozier dan 2004. Discharge planning bertujuan memberikan pelayanan terbaik untuk menjamin keberlanjutan asuhan yang berkualitas, menurut Nur Salam tahun 2011. Namun saat ini masih ditemukan berbagai masalah terkait pelaksanaan discharge planning. Permasalahan discharge planning tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di dunia. Data di dunia melaporkan bahwa sebanyak 23% perawat di Australia tidak melaksanakan discharge planning. Di Inggris bagian barat daya juga menunjukkan bahwa 34% perawat tidak melaksanakan discharge planning. Menurut Graham tahun 2013, Morris tahun 2012. Sedangkan di Indonesia, sebanyak 61% perawat di Yogyakarta tidak melaksanakan discharge planning. Selain itu, penelitian dilakukan di Bandung menunjukkan bahwa sebanyak 54% perawat tidak melaksanakan discharge planning. Ini menurut Zahra tahun 2016, dikutip dalam Oktatiranti tahun 2015. Discharge planning sangat diperlukan dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien di rumah sakit, sehingga perlu dipersiapkan oleh perawat dan dilakukan sedini mungkin. Discharge planning yang diberikan secara dini akan memberikan dampak terhadap pemendekan lamanya perawatan pasien di rumah sakit, dapat memberikan dampak pada penurunan anggaran biaya rumah sakit, dapat menurunkan angka kekambuhan setelah mereka pulang dari rumah sakit, dan dapat memungkinkan intervensi rencana pulang dilakukan dengan tepat waktu. Ini menurut Swanberg tahun 2000. Di Indonesia, semua pelayanan keperawatan rumah sakit telah merencanakan berbagai bentuk format discharge planning. Akan tetapi, discharge planning kebanyakan dipakai hanya dalam bentuk pendokumentasian resum pasien pulang. Menurut Susmadi dan Nur Hayati tahun 2011, hal ini sesuai dengan penelitian Febrianti tahun 2012 yang menyatakan bahwa ada rumah sakit yang sudah memiliki standar operasional discharge planning pasien, namun masih ada juga rumah sakit yang hanya menggunakan dan membuat discharge planning dalam catatan ringkas pasien pulang. Berdasarkan latar belakang di atas, maka kami tertarik untuk melakukan analisa yang berjudul Optimalisasi Pelaksanaan Discharge Planning melalui pengembangan model Discharge Planning terintegrasi pelayanan keperawatan. Tinjauan teori yang akan kita bahas adalah definisi, tujuan, manfaat discharge planning, pemberi discharge planning, penerima discharge planning, dan indikator keberhasilan dari discharge planning. Definisi discharge planning menurut Cozier tahun 2004, discharge planning didefinisikan sebagai proses mempersiapkan pasien untuk meninggalkan satu unit pelayanan kepada unit yang lain di dalam atau di luar suatu agen pelayanan kesehatan umum. National Council of Social Service tahun 2006 dalam Wulandari tahun 2011 halaman 9 mendefinisikan bahwa discharge planning is a process used to decide what
client needs maintains his present level of well-being or move to the next level of care. Tujuan discharge planning adalah untuk mengidentifikasikan kebutuhan spesifik untuk mempertahankan atau mencapai fungsi maksimal setelah pulang. Menurut Carpenito tahun 1959 dalam Rahmi tahun 2011. Tindakan ini juga bertujuan memberikan pelayanan terbaik untuk menjamin keberlanjutan asuhan berkualitas antara rumah sakit dan komunitas dengan memfasilitasi komunikasi yang efektif. Menurut Discharge Planning Association tahun 2008 dalam Siahaan tahun 2009 halaman 12. Manfaat discharge planning antara lain adalah: pertama, mengurangi pelayanan yang tidak terencana. Yang kedua, mengantisipasi terjadinya kegawat daruratan setelah kembali ke rumah. Selanjutnya, mengurangi loss atau lack of stay pasien di rumah sakit. Yang keempat, meningkatkan kepuasan individu dan pemberian layanan. Yang kelima, menghemat biaya selama proses perawatan. Selanjutnya, menghemat biaya ketika pelaksanaan perawatan di luar rumah sakit atau di masyarakat karena perencanaan yang matang. Dan yang terakhir adalah hasil kesehatan yang dicapai menjadi optimal. Pemberi discharge planning. Proses discharge planning harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan multidisiplin, mencakup semua pemberi layanan kesehatan yang terlibat dalam memberi layanan kesehatan kepada pasien, menurut Potter and Perry tahun 2006. Seseorang yang merencanakan pemulangan atau koordinator asuhan berkelanjutan atau continuing care coordinator adalah staf rumah sakit yang berfungsi sebagai konsultan untuk proses discharge planning bersamaan dengan fasilitas kesehatan, menyediakan pendidikan kesehatan, dan memotivasi staf rumah sakit untuk merencanakan serta mengimplementasikan discharge planning menurut Discharge Planning Association 2008 dalam Siahaan 2009 halaman 11. Penerima discharge planning. Menurut Rees tahun 1992 dalam Potter and Perry tahun 2005, setiap pasien yang dirawat di rumah sakit memerlukan discharge planning atau rencana pemulangan. Pasien dan seluruh anggota keluarga harus mendapatkan informasi tentang semua rencana pemulangan menurut Medical Mutual of Ohio tahun 2008 dalam Siahaan tahun 2009 halaman 12. Discharge planning atau rencana pemulangan tidak hanya melibatkan pasien, tapi juga keluarga, teman-teman, serta pemberi layanan kesehatan dengan catatan bahwa pelayanan kesehatan dan sosial bekerja sama. Ini menurut The Royal Marsden Hospital tahun 2004 dalam Siahaan tahun 2009 halaman 11. Indikator keberhasilan. Yang pertama, pasien dan keluarga memahami diagnosa, antisipasi tingkat fungsi, obat-obatan, dan tindakan pengobatan untuk kepulangan, antisipasi keperawatan tingkat lanjut, dan respon yang diambil pada kondisi kedaruratan. Yang kedua, pendidikan khusus diberikan kepada pasien dan keluarga untuk memastikan perawatan yang tepat setelah pasien pulang. Selanjutnya, sistem pendukung di masyarakat dikoordinasikan agar memungkinkan pasien untuk kembali ke rumahnya dan untuk membantu klien dan keluarga membuat coping terhadap perubahan dalam status kesehatan pasien. Dan yang terakhir, melakukan relokasi pasien dan koordinasi sistem pendukung atau memindahkan pasien ke tempat pelayanan kesehatan yang lain. Untuk rumusan masalahnya, untuk problemnya sendiri adalah pelaksanaan discharge planning belum optimal. Terus untuk intervensinya dengan menggunakan pengembangan model discharge planning terintegrasi pelayanan keperawatan. Untuk comparison-nya tidak ada, dan untuk outcome-nya adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan discharge planning di rumah sakit. Untuk evidence-based nursing-nya, penulis menggunakan metode penelusuran bukti melalui Google Scholar dengan kata kunci pelaksanaan discharge planning. Dari daftar jurnal yang muncul, kami tertarik untuk mengambil jurnal dengan judul Optimalisasi Pelaksanaan Discharge Planning melalui Pengembangan Model Discharge Planning Terintegrasi Pelayanan Keperawatan.
Untuk hasil penelusuran bukti, yang pertama adalah judul Optimalisasi pelaksanaan discharge planning melalui pengembangan model discharge planning terintegrasi pelayanan keperawatan. Ini ditulis oleh Ratna Agustin, mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Untuk kata kuncinya sendiri adalah discharge planning, pengembangan model, dan kata terintegrasi. Untuk penerbit dan tahun terbitnya adalah tahun 2017. Jurnal ini diterbitkan oleh http respiratory.um.surabaya.ac.id. Berikut linknya. Untuk telaah kritisnya, yang pertama ada validity, importance, dan applicability. Yang pertama adalah validity. Untuk desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan eksperimen. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data, yaitu pertama survei dengan memberikan kuesioner dan observasi pada 40 orang perawat. Selanjutnya melakukan pengkajian menurut teori dan konsep discharge planning. Yang ketiga, kajian kesesuaian antara pelaksanaan. Untuk sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pelawat pelaksana di ruang rawat inap bedah teratai RSUD Dr. Sutomo Surabaya dengan jumlah 11 orang. Teknik pemberian intervensi adalah menggunakan modul yang telah tersusun bersama-sama, ditelaah oleh peneliti dan ruangan dengan cara diskusi dan non-focus group discussion atau NFGD. Untuk instrumen yang digunakan pada penelitian ini menggunakan lembar kuesioner dan modul. Untuk uji statistik, pada penelitian tahap pertama dianalisis secara deskriptif. Data tahap kedua dianalisis menggunakan Wilcoxon-Signon-Rank test dengan tingkat kemaknaan alfa kurang dari sama dengan 0,05. Selanjutnya adalah importance. Untuk karakteristik subjek, pada tahap pertama, perawat yang berdinas di ruang rawat inap Pandan 2, ruang rawat inap Palem 1, ruang rawat inap Seruni A, ruang rawat inap Merak, ruang rawat inap Bedah Bougainville. Pada tahap kedua, seluruh perawat pelaksana di ruang rawat inap Bedah Teratai. Untuk bedamen, pada tahap pertama menunjukkan bahwa perawat dalam melakukan discharge planning hanya melakukan pada tahapan-tahapan yang penting saja. Penelitian pada tahap kedua, pengembangan model discharge planning terintegrasi menunjukkan peningkatan kemampuan yang signifikan pada perawat pelaksana. Untuk nilai P, model discharge planning terintegrasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan perawat dalam pelaksanaan discharge planning. Ini ditunjukkan dengan nilai P sama dengan 0,004 dan nilai alfa kurang dari 0,05. Kemudian yang terakhir ada applicability. Untuk karakteristik responden, pada tahap pertama, perawat yang berdinas di ruang rawat inap Pandan 2, ruang rawat inap Palem 1, ruang rawat inap Seruni A, ruang rawat inap Merak, dan ruang rawat inap Bedah Bougainville. Pada tahap kedua, seluruh perawat pelaksana di ruang rawat inap Bedah Teratai. Untuk fasilitasnya, dalam jurnal ini tidak disebutkan untuk fasilitasnya sendiri. Untuk kesimpulan, pengembangan model discharge planning terintegrasi dapat dijadikan acuan dan dapat meningkatkan kemampuan perawat dalam menerapkan discharge planning. Untuk kesimpulannya, yang pertama, discharge planning atau perencanaan pulang adalah serangkaian keputusan dan aktivitas-aktivitasnya yang terlibat dalam pemberian asuhan keperawatan yang kontinu dan terkoordinasi ketika pasien dipulangkan dari lembaga pelayanan kesehatan. Yang kedua, untuk dapat meningkatkan kemampuan perawat dalam melaksanakan discharge planning sehingga pelaksanaan discharge planning dapat terlaksana dengan optimal dan terlaksana secara terstruktur mulai dari pengkajian saat pasien masuk hingga keluar rumah sakit, yaitu dengan
pengembangan model discharge planning terintegrasi, usaha keras perawat demi kepentingan pasien untuk mencegah dan meningkatkan kondisi kesehatan pasien. Dan sebagai anggota tim kesehatan, perawat berkolaborasi dengan tim lain untuk merencanakan, melakukan tindakan, berkoordinasi, dan memfasilitasi juga membantu pasien memperoleh tujuan utamanya dalam meningkatkan derajat kesehatannya. Yang terakhir adalah hasil penelitian tahap kedua dengan uji statistik Wilcoxon-Signon-Rank test membuktikan bahwa model discharge planning terintegrasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan perawat dalam pelaksanaan discharge planning. Adanya pengembangan model discharge planning terintegrasi menyebabkan penerapan discharge planning dapat terlaksana sebagaimana mestinya, terutama pada tahapan yang sering diabaikan oleh perawat. Sebagai bahan diskusi, pelaksanaan discharge planning mengidentifikasikan kebutuhan pasien secara spesifik, serta mempertahankan atau memulihkan kembali kondisi pasien secara optimal, dan mengevaluasi kesinambungan asuhan keperawatan. Pelaksanaan discharge planning yang baik akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kesehatan pasien. Discharge planning diperlukan untuk memberikan motivasi dalam mencapai kesembuhan pasien. Discharge planning sangat diperlukan dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien di rumah sakit, sehingga perlu dipersiapkan oleh perawat dan dilakukan sedini mungkin. Discharge planning diberikan secara dini akan memberikan dampak terhadap pemendekan lamanya perawatan pasien di rumah sakit dan dapat memberikan dampak pada penurunan anggaran biaya rumah sakit dan dapat memungkinkan intervensi rencana pulang dilakukan dengan cepat dan tepat waktu. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka kami akan akhiri dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.